Kau tinggalkan suamiku yang berselingkuh? Ia tidak tahu sebenarnya aku pemilik perusahaan ternama di Malaysia. Selamat datang di Mulyana Bercerita. Kali ini Mulyana akan membawakan cerita yang penuh penyesalan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilimpahkan rezeki. Nadia selalu menjadi istri yang setia. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan penuh kasih sayang. Lalu dengan sabar menunggu Fadil turun dari kamar untuk menikmati makanannya. Rutinitas itu tidak pernah berubah sejak mereka menikah 5 tahun lalu. Nadia selalu memastikan bahwa suaminya berangkat kerja dalam keadaan kenyang dan bahagia. Meskipun belakangan ini, senyum di wajah Fadil semakin jarang terlihat. Dulu, di tahun-tahun pertama pernikahan mereka, Fadil sering memuji masakannya. Sesekali mencium keningnya sebelum pergi, dan selalu menyempatkan diri untuk mengucapkan "aku mencintaimu". Namun semakin hari, perhatian itu mulai memudar. Kini, Fadil lebih banyak diam saat sarapan, hanya menatap layar ponselnya sambil sesekali mengangguk ketika Nadia berbicara. Nadia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hal yang wajar dalam rumah tangga. Mungkin Fadil hanya lelah dengan pekerjaan kantornya yang semakin sibuk. Namun ada sesuatu yang mulai mengganjal di hatinya. Entah kenapa, ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Saat malam tiba, Nadia kembali menjalani kebiasaannya yang lain, menunggu suaminya pulang. Jam di dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 10 malam. Fadil belum juga tiba di rumah. Sejak beberapa bulan terakhir, pria itu sering pulang larut dengan alasan lembur. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Fadil tidak pernah terlihat terlalu lelah, tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya seperti dulu. Ia hanya pulang, mandi, lalu langsung tidur tanpa banyak bicara. Malam itu, Nadia duduk di sofa ruang tamu, mengenakan daster putih kesukaannya, sambil memainkan ponselnya untuk membunuh waktu. The Pen Bees, yang nempel media sosial, mengisi waktunya dengan melihat berbagai postingan orang-orang, sampai tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah foto di Instagram yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah restoran mewah, pemandangan kota dari lantai atas, dan seorang pria yang duduk dengan seorang wanita cantik tersenyum mesra ke arah kamera. Nadia menatap foto itu lekat-lekat, jantungnya berdetak semakin kencang. Pria itu? Fadil. Tangannya gemetar saat ia memperbesar foto itu. Meski sudut pengambilan gambarnya tidak terlalu jelas, ia bisa mengenali wajah suaminya dengan baik. Wanita di sebelahnya, yang memakai gaun hitam elegan dengan rambut panjang tergerai, tampak begitu akrab dengannya. Mereka tidak terlihat seperti rekan kerja yang sedang makan malam biasa. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Dada Nadia terasa sesak. Seketika ia merasa seluruh dunianya runtuh. Namun tidak mencoba menenangkan dirinya, dada Nadia terasa sesak. Seketika ia merasa seluruh dunianya runtuh. Namun ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin itu hanya kolega wanita yang kebetulan duduk bersamanya. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka chat WhatsApp dan mengirim pesan pada Fadil. "Sayang, kamu di mana?" Pesan itu terkirim, namun tidak langsung dibaca. Nadia menunggu. 5 menit berlalu. 10 menit, 15 menit, tidak ada balasan. Saat pukul 11 malam, pintu rumah akhirnya terbuka. Fadil masuk dengan langkah santai, melepas sepatu tanpa menatap ke arah istrinya. Nadia yang masih duduk di sofa langsung berdiri. "Fadil!" Suaranya bergetar. "Kamu dari mana?" Fadil menghela napas seolah pertanyaan itu sangat mengganggunya. "Lembur?" Jawabnya singkat, berjalan melewati Nadia menuju kamar. "Lembur di mana?" Nadia memberanikan diri bertanya lagi. Fadil menghentikan langkahnya. Ia menoleh sebentar dengan tatapan tajam. "Di kantor, tentu saja." Nadia menelan ludah. Ia tahu Fadil sedang berbohong. "Siapa wanita itu?" Tanyanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Fadil mengernyit. "Wanita apa?" Nadia membuka ponselnya, menunjukkan foto yang ia temukan di Instagram. "Ini, kamu kan?" Mata Fadil menatap layar ponsel itu. Selama beberapa detik sebelum akhirnya ia mendengus. "Oh, itu hanya kolega kerja. Kami makan malam untuk urusan bisnis." "Kenapa kamu tidak percaya?" "Aku ingin percaya." Suara Nadia bergetar. "Tapi aku merasa kamu berubah, Fadil. Kamu semakin jauh dariku. Kamu selalu sibuk, selalu pulang terlambat. Dan sekarang aku menemukan ini." Fadil tertawa kecil, tapi nadanya penuh ejekan. "Nadia, kamu terlalu banyak berpikir. Aku bekerja keras untuk kita. Kamu harusnya bersyukur. Tapi kenapa kamu tidak pernah lagi menghabiskan waktu denganku? Kenapa kamu tidak pernah lagi memelukku, menciumku, atau sekadar mengobrol denganku seperti dulu?" Fadil mendengus. "Karena kamu membosankan, Nadia. Kamu tidak menarik lagi. Kamu hanya wanita rumah tangga yang hidupnya berputar di sekelilingku. Lihat dirimu.
Apa yang bisa kamu banggakan? Nadia terhenyak. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dulu berjanji untuk mencintainya, seumur hidup kini menganggapnya sebagai sesuatu yang membosankan. Malam itu Nadia menangis dalam diam. Ia sadar ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya, tapi ia belum siap untuk menghadapi kebenaran yang lebih menyakitkan. Namun satu hal yang tidak Fadil ketahui adalah bahwa Nadia bukan wanita lemah yang bisa dihancurkan begitu saja. Ia memiliki sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menunjukkan kepada Fadil siapa dirinya yang sebenarnya. Hari itu, langit mendung seakan mencerminkan perasaan Nadia yang sedang gelisah. Ia sudah lama menahan kecurigaan, tetapi hari ini, hatinya dipenuhi keberanian untuk mencari kebenaran. Ia mengambil ponsel Fadil yang tertinggal di meja makan saat suaminya sedang mandi. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Matanya membelalak saat melihat deretan chat dari seorang wanita bernama Sayang. Aku kangen, kapan kita bertemu lagi? Istri kamu pasti nggak tahu, kan? Kim Lai make dan jangan lupa hadiah yang kamu janjikan ya. Aku mau tas baru. Nadia merasakan dadanya sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia berusaha menahan diri. Hatinya ingin meyakinkan diri bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Namun semakin ia membaca pesan-pesan itu, semakin jelas bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Saat Fadil keluar dari kamar mandi, Nadia masih berdiri di tempatnya dengan ponsel di tangan. Matanya yang basah menatap tajam ke arah suaminya. Apa ini, Fadil? Suaranya bergetar. Fadil terkejut. Wajahnya berubah pucat saat melihat layar ponselnya. Nadia, aku bisa jelaskan, katanya terbata-bata. Tidak perlu menjelaskan, potong Nadia dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah membaca semuanya. Fadil menghela napas, lalu dengan nada dingin berkata, Nadia, kamu harus mengerti. Aku butuh sesuatu yang lebih. Kamu terlalu membosankan, terlalu sederhana. Coba lihat wanita lain. Mereka lebih menarik, lebih cantik. Kata-kata itu seperti belati yang menembus jantung. Nadia, ia selalu berpikir bahwa kesetiaan dan ketulusan cukup untuk mempertahankan pernikahan mereka, tetapi ternyata tidak. Dengan air mata yang kini mengalir di pipinya, Nadia menatap suaminya untuk terakhir kalinya sebelum berkata, Baiklah, kalau begitu aku juga punya rahasia untukmu. Malam itu, rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia masih berdiri tegak di ruang tamu, menatap suaminya dengan mata penuh luka. Fadil duduk di sofa, mencoba menyusun alasan, berharap bisa menenangkan istrinya yang baru saja mengetahui perselingkuhannya. Namun ekspresi Nadia telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang hanya menangis dan menerima perlakuan buruk. Apa maksudmu? Tanya Fadil. Nada suaranya mencerminkan kebingungan dan sedikit ketakutan. Nadia mengambil napas dalam, mencoba menenangkan gejolak emosinya. Ia telah menyembunyikan rahasia ini selama bertahun-tahun, rahasia yang kini menjadi kekuatan terbesarnya. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan, Fadil, ucap Nadia dengan suara tegas. Kamu selalu menganggap aku hanya istri biasa. Perempuan yang menunggumu pulang, memasak untukmu, dan menerima semua perlakuanmu tanpa perlawanan. Tapi kamu salah. Fadil mengerutkan kening. Maksudmu apa? Nadia melangkah mendekat, ekspresinya tak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan ketegasan dan kekuatan. Aku adalah CEO Nadia Group, perusahaan yang memiliki cabang di Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Fadil tertawa kecil seolah tidak percaya. Jangan bercanda, Nadia. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Mana mungkin? Malam di Kuala Lumpur terasa begitu sunyi bagi seorang pria yang kini berdiri di depan gedung. Pencakar langit milik mantan istrinya, cahaya lampu kota memantul di permukaan kaca yang menjulang tinggi, menciptakan siluet yang mencerminkan betapa kecil dirinya, sekarang dibandingkan dengan wanita yang pernah ia remehkan. Fadil, dengan kemeja kusut dan wajah penuh penyesalan, menatap tulisan Nadia Group yang terpampang megah di atas pintu masuk. Dulu, ia menganggap Nadia hanya seorang istri biasa, seorang wanita yang hidupnya bergantung sepenuhnya padanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kesederhanaannya, Nadia menyimpan rahasia yang lebih besar, sebuah perusahaan raksasa yang kini menjadi kekuatan baru di dunia bisnis Malaysia. Dan sekarang, wanita itu telah berkembang jauh di luar jangkauannya. Sejak beberapa minggu terakhir, Fadil mencoba berkali-kali menemui Nadia. Namun, setiap kali ia datang, bodyguard pribadi mantan istrinya selalu menghalaunya. Mereka tidak kasar, tetapi sikap tegas mereka jelas menunjukkan bahwa ia bukan siapa-siapa lagi bagi Nadia. Malam ini ia kembali mencoba. Tuan Fadil, Anda tidak diizinkan masuk. Suara bodyguard berjas hitam yang berdiri di depan pintu utama terdengar tegas. Aku hanya ingin bicara dengannya.
Sekali saja, suara Fadil bergetar, dipenuhi harapan yang hampir pudar. Bodyguard itu menatapnya tanpa ekspresi. Ibu Nadia tidak ingin bertemu dengan Anda. Itu perintah langsung. Fadil mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, ingin memohon, ingin berlutut jika perlu. Tapi apakah semua itu akan mengubah sesuatu? Di lantai atas gedung, di balik jendela kaca yang besar, Nadia berdiri sambil menatap ke bawah. Ia tahu Fadil ada di sana. Ia tahu pria itu sedang berusaha menemuinya, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua, tapi hati Nadia sudah membatu. Dulu, ia pernah menangis setiap malam. Menunggu suaminya pulang, bertanya-tanya apakah dirinya kurang berharga. Ia pernah merasakan sakitnya dibandingkan dengan wanita lain, dihina, diremehkan, dan ditinggalkan. Dan kini ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam jebakan yang sama. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju meja kerjanya. Di atasnya, bertumpuk berkas-berkas penting yang harus ia tanda tangani. Sejak ia kembali mengelola Nadia Group, bisnisnya berkembang pesat. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan internasional, memperluas jangkauan bisnisnya ke berbagai negara Asia. Ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu di rumah. Ia adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha sukses. Seorang wanita yang telah membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri. Namun meskipun ia telah mencapai puncak, ada bagian kecil dalam hatinya yang masih terasa perih setiap kali ia mengingat masa lalu. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Fadil tidak bisa hilang begitu saja. Tapi Nadia telah belajar satu hal penting. Luka itu bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dijadikan kekuatan. Pintu ruangannya diketuk. Sekretaris pribadinya masuk dan membisikkan sesuatu. Ibu Nadia, Tuan Fadil masih menunggu di luar. Ia menolak pergi. Nadia menghela napas pelan, lalu mengangguk. Biarkan dia menunggu. Sekretarisnya ragu sejenak sebelum bertanya. Apakah Anda yakin tidak ingin bertemu dengannya? Apa yang ingin aku dengar darinya? Nadia tersenyum tipis, tapi senyum itu dipenuhi kebekuan. Kata-kata penyesalan, permohonan maaf, semua itu tidak akan mengubah apapun. Biarkan dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Menunggu dalam ketidakpastian, berharap akan sesuatu yang tidak akan pernah datang. Sekretarisnya mengangguk dan keluar dari ruangan, meninggalkan Nadia sendirian. Wanita itu kembali menatap jendela, melihat sosok pria yang dulu pernah mengisi hidupnya. Kali ini ia yang memegang kendali. Kali ini ia yang menentukan akhir cerita mereka. Sementara itu, di luar gedung, Fadil masih berdiri di tempat yang sama. Kakinya terasa lemas, tubuhnya dingin meskipun udara malam tidak begitu menusuk. Ia mengangkat wajahnya, menatap puncak gedung itu, bertanya-tanya apakah Nadia sedang melihatnya dari atas sana. Ia ingin menjerit. Ia ingin masuk ke dalam dan memeluk wanita itu, memohon maaf atas semua kesalahan yang telah ia buat. Tapi ia tahu, Nadia bukan lagi wanita yang dulu. Dulu ia menganggap Nadia sebagai wanita biasa yang hidupnya bergantung padanya. Ia tidak pernah tahu bahwa wanita itu memiliki kekuatan sebesar ini. Kini ia yang berdiri di luar, berharap mendapatkan sedikit perhatian, seperti yang dulu Nadia rasakan setiap malam saat menunggu kepulangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fadil merasakan apa yang dulu dirasakan Nadia, kesepian yang menusuk, perasaan ditinggalkan tanpa harapan, dan penyesalan yang tak berujung. Pintu utama gedung terbuka. Fadil berharap Nadia yang keluar, tapi ternyata hanya seorang karyawan. Pria itu melewatinya tanpa memberi perhatian sedikit pun. Fadil menarik napas dalam. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka kontak Nadia, dan mengetik pesan. Nadia, kumohon, izinkan aku berbicara denganmu. Aku menyesal. Pesan itu terkirim, tapi tidak ada tanda-tanda telah dibaca. Seperti semua pesan yang ia kirim dalam beberapa minggu terakhir, Nadia tidak pernah merespons. Akhirnya setelah berdiri di sana selama hampir 2 jam, Fadil menyerah. Ia melangkah pergi dengan hati yang lebih berat daripada sebelumnya. Di lantai atas, Nadia akhirnya mengambil ponselnya. Ia melihat pesan dari Fadil, lalu menatapnya lama. Tangannya sempat bergerak untuk mengetik balasan, tapi ia berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu menghapus pesan itu tanpa membacanya lebih lanjut. Hujan yang deras terus mengguyur Kuala Lumpur, membasahi setiap sudut kota yang tak pernah tidur. Namun di antara gemerlapnya lampu-lampu gedung pencakar langit, ada satu sosok yang tampak kecil dan tak berdaya, Fadil. Ia masih duduk di trotoar. Depan gedung Nadia Group, basah kuyup dan menggigil. Pakaian yang dulu selalu rapi kini kusut. Wajahnya penuh kelelahan, dan matanya yang sembab menunjukkan betapa besar penyesalannya. Mobil-mobil mewah melintas di depannya. Orang-orang berjalan melewati tanpa peduli. Tak ada yang mengenal siapa dia. Dan lebih buruk lagi, tak ada yang peduli. Dulu ia merasa dirinya begitu penting,
pria yang bisa memilih dan membuang siapapun yang ia mau. Tapi kini, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, terlupakan, ditinggalkan, dan tak berarti. Ia memandangi pintu kaca gedung yang berdiri megah di hadapannya, berharap Nadia akan keluar dan melihatnya, berharap wanita itu masih memiliki sedikit belas kasihan untuknya. Namun harapan itu tinggal harapan. Di dalam ruangan kantor mewah di lantai tertinggi Nadia Group, Nadia berdiri dengan tenang, menatap keluar jendela. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Fadil yang masih terduduk di trotoar. Sejenak, ia mengingat masa-masa ketika dirinya yang selalu menunggu. Dulu ia yang berdiri di depan jendela rumah, menunggu suaminya pulang, berdoa agar Fadil tidak selingkuh lagi. Ia selalu memaafkan, selalu berharap bahwa pria itu akan berubah. Tetapi sekarang ia sadar bahwa harapan itu adalah kebodohan. Fadil tidak akan pernah berubah. Ia bisa saja berpura-pura menyesal, bisa saja menangis dan memohon, tetapi kenyataan tetaplah kenyataan. Jika bukan karena rahasia yang selama ini ia sembunyikan, bahwa ia memiliki perusahaan besar ini, mungkin pria itu tidak akan pernah menyesal. Penyesalan Fadil bukan karena ia kehilangan Nadia, tetapi karena ia kehilangan kenyamanan, kehilangan seorang wanita yang dulu ia anggap bisa ia perlakukan sesuka hati. Nadia tersenyum tipis. Tidak ada lagi ruang untuk pria seperti Fadil dalam hidupnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu klien besarnya di Dubai, membicarakan kontrak kerja sama yang sedang mereka bangun. Dengan satu tarikan napas panjang, Nadia kembali ke meja kerjanya, mengambil ponselnya, lalu duduk dengan tenang. Ia membuka laptop, mulai membaca kembali perjanjian bisnis yang akan mengukuhkan posisinya di dunia internasional. Hidupnya telah berubah, dan tidak ada satupun yang bisa membawanya kembali ke masa lalu. Di luar gedung, Fadil masih menunggu. Meski tubuhnya mulai gemetar karena kedinginan, ia tidak peduli. Ia terus berharap Nadia akan berubah pikiran dan memberinya kesempatan. Tak menyerah, Fadil mencoba mencari tahu tentang perusahaan Nadia. Ia datang ke kantor Nadia Group, berharap bisa bertemu dengannya. Namun, dua bodyguard yang sama seperti malam itu langsung menghadangnya di pintu masuk. Maaf, Tuan Fadil. Anda tidak memiliki akses untuk bertemu dengan CEO kami, ujar salah satu bodyguard dengan nada tegas. Fadil mengepalkan tangannya. Tolong, aku hanya ingin bicara dengannya. Aku ingin meminta maaf. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Fadil. Fadil menoleh dan melihat Nadia berdiri di sana. Berbeda dari wanita yang dulu ia kenal, kini Nadia tampak jauh lebih berwibawa, mengenakan setelan jas berwarna hitam yang elegan, dengan riasan wajah sederhana namun menunjukkan ketegasan. Matanya yang dulu penuh kelembutan kini hanya menyiratkan ketidakpedulian. Nadia, kumohon, beri aku kesempatan. Suara Fadil bergetar. Matanya memohon. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Namun Nadia hanya menatapnya tanpa emosi. Penyesalan selalu datang terlambat. Fadil, kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan sekarang aku juga memilih jalanku. Aku tidak punya waktu untuk pria yang telah membuangku seolah aku tidak berharga. Fadil ingin mengatakan sesuatu, ingin memeluknya, ingin berlutut dan meminta maaf sebanyak mungkin. Tapi Nadia hanya melangkah melewatinya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Bagi Nadia, Fadil hanyalah masa lalu, seseorang yang pernah ia cintai, tetapi kini hanya menjadi kenangan yang tak berarti. Hari-hari berlalu, dan Fadil semakin tenggelam dalam keputusasaan. Wanita yang dulu selalu ia remehkan kini menjadi sosok yang begitu sukses dan dihormati, sementara ia hanya pria biasa yang kehilangan segalanya. Setiap hari ia melihat berita tentang Nadia Group, tentang bagaimana Nadia semakin membawa perusahaannya ke puncak kesuksesan, membuka cabang baru di berbagai negara, dan menjadi salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia. Di sebuah kafe kecil, Fadil duduk sendirian, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto-foto Nadia saat menghadiri konferensi bisnis. Hatinya perih. Ia ingin kembali ke masa lalu, ingin menghapus semua kesalahannya. Namun ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Nadia di sisi lain tidak pernah menoleh ke belakang. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, bukan dalam pelukan pria, tetapi dalam kebebasan dan kesuksesan yang ia raih dengan usahanya sendiri. Kini ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu suami pulang. Saat wanita yang berdiri di puncak, tak tergoyahkan oleh masa lalu yang menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia benar-benar bahagia. Malam itu setelah Fadil diusir dari rumah, Nadia berdiri diam di jendela, menatap hujan yang turun perlahan. Setiap tetes air yang jatuh ke bumi terasa seperti beban yang selama ini menghimpit dadanya. Satu persatu menghilang, membebaskannya dari rasa sakit yang telah lama ia pendam. Namun di balik rasa lega itu,
ada sedikit perasaan getir yang masih tersisa. Ia mencintai Fadil, atau lebih tepatnya ia pernah mencintainya dengan segenap hati. Namun, cinta yang ia berikan selama bertahun-tahun telah diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Hari ini Nadia telah membuat keputusan besar. Ia akan kembali menjadi wanita yang hanya menunggu di rumah, mengorbankan dirinya untuk pria yang tidak menghargainya. Ia akan melangkah maju, menjadi wanita yang lebih kuat, dan membangun hidupnya kembali tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Di sisi lain, Fadil terduduk di tangga rumah. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Pikirannya kacau. Ia masih tidak percaya bahwa Nadia adalah wanita yang begitu berkuasa, memiliki perusahaan besar yang namanya telah mendunia. Betapa bodohnya ia. Selama ini ia menganggap istrinya hanya seorang wanita biasa, istri yang tidak berambisi, yang hanya tahu menunggu suami pulang. Ia telah begitu buta oleh hawa nafsunya sendiri, tertipu oleh bayangan manis perselingkuhannya, sementara berlian sejati ada di rumahnya sendiri. Ia menggenggam rambutnya dengan frustrasi, berulang kali menyesali setiap kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Nadia. Jika saja waktu bisa diputar kembali, jika saja ia bisa menebus semua kesalahannya, tapi tidak ada gunanya. Semua sudah terlambat. Esok paginya Nadia bangun dengan perasaan baru. Ia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalunya. Dengan langkah tegap, ia menuju kantor pusat Nadia Group di Kuala Lumpur, di mana para eksekutif dan karyawan menyambutnya dengan penuh hormat. Sudah lama ia tidak hadir langsung dalam operasional perusahaan, karena selama ini ia memilih untuk menjalani peran sebagai istri yang setia di rumah. Ya, tapi kini dia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia masuk ke ruangannya yang megah, dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota Kuala Lumpur yang sibuk. Ia duduk di kursinya, mengambil napas panjang dan tersenyum kecil. Aku kembali, gumamnya. Di waktu yang sama, Fadil masih mencoba mencari cara untuk berbicara dengan Nadia. Ia mengirim pesan, menelepon, bahkan menunggu di depan rumah mereka. Namun Nadia tidak pernah merespons. Baginya, Fadil sudah tidak ada dalam hidupnya, hanya kenangan pahit yang tersisa. Fadil mulai putus asa. Hidupnya berubah drastis dalam semalam. Wanita yang dulu selalu menyambutnya, pulang dengan senyuman kini bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Rumah yang dulu menjadi tempatnya beristirahat kini terasa begitu asing. Ia mulai memahami bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang ia anggap remeh, tapi ternyata adalah segalanya. Malam itu setelah Fadil diusir dari rumah, Nadia berdiri diam di jendela, menatap hujan yang turun perlahan. Setiap tetes air yang jatuh ke bumi terasa seperti beban yang selama ini menghimpit dadanya. Satu persatu menghilang, membebaskannya dari rasa sakit yang telah lama ia pendam. Namun di balik rasa lega itu, ada sedikit perasaan getir yang masih tersisa. Ia mencintai Fadil, atau lebih tepatnya ia pernah mencintainya dengan segenap hati. Namun, cinta yang ia berikan selama bertahun-tahun telah diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Hari ini Nadia telah membuat keputusan besar. Ia akan kembali menjadi wanita yang hanya menunggu di rumah, mengorbankan dirinya untuk pria yang tidak menghargainya. Ia akan melangkah maju, menjadi wanita yang lebih kuat, dan membangun hidupnya kembali tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Di sisi lain, Fadil terduduk di tangga rumah. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Pikirannya kacau. Ia masih tidak percaya bahwa Nadia adalah wanita yang begitu berkuasa, memiliki perusahaan besar yang namanya telah mendunia. Betapa bodohnya ia. Selama ini ia menganggap istrinya hanya seorang wanita biasa, istri yang tidak berambisi, yang hanya tahu menunggu suami pulang. Ia telah begitu buta oleh hawa nafsunya sendiri, tertipu oleh bayangan manis perselingkuhannya, sementara berlian sejati ada di rumahnya sendiri. Ia menggenggam rambutnya dengan frustrasi, berulang kali menyesali setiap kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Nadia. Jika saja waktu bisa diputar kembali, jika saja ia bisa menebus semua kesalahannya, tapi tidak ada gunanya. Semua sudah terlambat. Esok paginya Nadia bangun dengan perasaan baru. Ia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalunya. Dengan langkah tegap, ia menuju kantor pusat Nadia Group di Kuala Lumpur, di mana para eksekutif dan karyawan menyambutnya dengan penuh hormat. Sudah lama ia tidak hadir langsung dalam operasional perusahaan, karena selama ini ia memilih untuk menjalani peran sebagai istri yang setia di rumah. Ya, tapi kini dia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia masuk ke ruangannya yang megah, dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota Kuala Lumpur yang sibuk. Ia duduk di kursinya, mengambil napas panjang dan tersenyum kecil. Aku kembali, gumamnya. Di waktu yang sama, Fadil masih mencoba mencari cara untuk berbicara dengan Nadia. Ia mengirim pesan, menelepon, bahkan menunggu di depan rumah mereka. Namun Nadia tidak pernah merespons. Baginya, Fadil sudah tidak ada dalam hidupnya,
hanya kenangan pahit yang tersisa. Fadil mulai putus asa. Hidupnya berubah drastis dalam semalam. Wanita yang dulu selalu menyambutnya, pulang dengan senyuman kini bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Rumah yang dulu menjadi tempatnya beristirahat kini terasa begitu asing. Ia mulai memahami bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang ia anggap remeh, tapi ternyata adalah segalanya. Pagi itu, sinar matahari masuk ke dalam ruangan kantor Nadia, menembus tirai putih yang sedikit terbuka. Di meja kerjanya yang luas dan elegan, tumpukan dokumen tersusun rapi, menandakan betapa sibuknya hari ini. Namun tidak ada rasa lelah di wajah Nadia. Ia justru terlihat lebih segar dan bersemangat. Setelah semalam memastikan bahwa Fadil akhirnya pergi dari hidupnya, Nadia merasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban di hatinya. Ia tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah Fadil masih mengkhianatinya, tidak perlu lagi merasakan sakitnya perbandingan dengan wanita lain. Kini ia hanya fokus pada satu hal, dirinya sendiri. Pintu ruangan diketuk pelan. Sekretarisnya masuk dengan membawa beberapa dokumen penting. Ibu Nadia, ini laporan keuangan bulan ini. Profit perusahaan meningkat 35% sejak ibu mengambil alih penuh. Ucapnya sambil meletakkan dokumen di meja. Nadia tersenyum. Bagus, pastikan kita tetap menjaga momentum ini. Aku ingin dalam 6 bulan ke depan, ekspansi ke Dubai sudah berjalan. Baik, Bu, jawab sekretarisnya dengan kagum. Semua orang di perusahaan ini tahu betapa cerdasnya Nadia dalam mengambil keputusan bisnis. Sejak ia benar-benar terjun mengelola Nadia Group, perusahaan berkembang pesat, bahkan lebih dari yang pernah dibayangkan. Saat sekretarisnya keluar, Nadia mengambil secangkir kopi, menyesapnya perlahan. Ia memandangi kota dari balik jendela besar kantornya. Dulu, dia selalu membayangkan masa depan bersama Fadil. Ia berpikir bahwa kebahagiaannya bergantung pada pria itu. Tapi sekarang, ia sadar bahwa kebahagiaannya tidak pernah bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merusaknya lagi. Di sisi lain kota, Fadil duduk di sebuah kamar apartemen kecil dan berantakan. Setelah semalam diusir oleh bodyguard Nadia, ia tidak tahu harus kemana. Selama ini, hidupnya selalu bergantung pada orang lain, entah itu Nadia atau wanita-wanita yang ia dekati. Tapi sekarang semuanya telah pergi. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi beberapa teman lama. Tidak ada yang menjawab. Dulu, ketika ia masih memiliki nama besar sebagai suami Nadia, banyak orang yang menghormatinya. Tapi sekarang, setelah semua orang tahu bahwa Nadia telah meninggalkannya, mereka semua menghilang. Hanya dalam beberapa bulan, ia kehilangan segalanya. Malam semakin larut, namun ballroom hotel mewah itu masih dipenuhi para pebisnis ternama. Percakapan tentang investasi, ekspansi, dan strategi bisnis terdengar di setiap sudut ruangan. Nadia berdiri dengan anggun di tengah kerumunan, dikelilingi oleh para eksekutif yang tertarik dengan inovasi serta keberaniannya dalam dunia bisnis. Sejak ia mengambil alih penuh Nadia Group, namanya mulai dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Malaysia. Semua mata kini tertuju padanya, bukan karena statusnya sebagai mantan istri seseorang, tetapi karena kemampuannya sendiri. Ia berjalan menuju balkon, menghirup udara segar malam. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat pemandangan kota Kuala Lumpur yang berkilauan. Dulu, ia sering berdiri di jendela rumahnya, menunggu Fadil pulang, berharap mendapatkan perhatian dan cinta yang layak. Tapi sekarang, ia tahu bahwa dirinya tidak membutuhkan semua itu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang investor besar di Eropa, menawarkan kerjasama untuk proyek properti di Dubai. Nadia tersenyum. Hidupnya kini penuh dengan peluang, penuh dengan mimpi yang semakin nyata. Namun di sisi lain kota, kehidupan Fadil semakin hancur. Di sebuah apartemen kecil yang muram, Fadil terduduk di sofa usang. Rambutnya berantakan, matanya sembab karena kurang tidur. Sejak ia diusir dari dunia Nadia, hidupnya berubah drastis. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, tidak ada wanita yang bisa ia manfaatkan, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, tetapi tidak ada yang ingin berurusan dengannya lagi. Semua orang tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka akun media sosialnya. Berita tentang kesuksesan Nadia memenuhi berandanya, liputan tentang ekspansi bisnisnya, wawancara eksklusif, dan penghargaan yang baru saja ia menangkan. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah mengira bahwa wanita yang dulu ia rendahkan kini berdiri. Jauh di atasnya, Fadil meraih ponselnya dan, untuk kesekian kalinya mencoba menghubungi Nadia. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali. Lalu panggilan itu dialihkan ke pesan suara. Dengan suara yang putus asa, ia meninggalkan pesan. Nadia, aku mohon, tolong beri aku kesempatan. Aku menyesal.
Aku benar-benar menyesal. Namun di sisi lain, Nadia bahkan tidak melihat panggilan itu. Ia terlalu sibuk dengan hidup barunya. Beberapa hari kemudian, Nadia menghadiri pertemuan dengan salah satu investor terbesar di Dubai. Dalam ruang rapat yang megah, ia duduk di kursinya dengan percaya diri, membahas strategi ekspansi dengan para eksekutif ternama. Tidak ada lagi bayangan dari masa lalunya. Tidak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia. Kini, ia hanya melihat ke depan, ke masa depan yang lebih cerah, lebih kuat dan penuh dengan peluang. Naik ada masa lalu, dan tidak ada luka yang bisa menghentikan langkahnya.